hadir dan berpartisipasi dalam layanan kita pada hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi di sini adik-adik kita akan melaksanakan namanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok di sini yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Jadi adapun tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli dapat menganalisis terkait gaya belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memilih gaya belajarnya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik atau konseli dapat menentukan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang tepat. Nah, tadi di sini kakak menyinggung terkait dengan gaya belajar. Maka dari itu topik atau tema dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu adalah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok pada hari ini. Nanti kakak akan menjelaskan beberapa materi yang akan kakak sampaikan. Kemudian nanti kalian akan berpendapat, akan bercerita, begitu. Sebelumnya kakak akan memberikan penjelasan mengenai asas-asas yang terdapat dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok. Nah, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Kemudian asas yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu-malu dan ragu-ragu. Jadi adik-adik sekalian ini nantinya akan berpendapat, akan bercerita, jadi jangan sungkan dan jangan malu-malu. Iya Kak. Nah, kemudian asas kesukarelaan, di mana semua anggota kelompok dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Kemudian asas yang terakhir yaitu ada asas kenormatifan, di mana semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Jadi layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini akan kakak batasi dengan waktu 1 kali 30 menit. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju. Nah, baik. Sebelum itu kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti kalian juga akan memperkenalkan diri masing-masing ya. Perkenalkan, nama kakak Nanda Makwira, biasa dipanggil Nanda. Hai Kak Nanda. Hai Kak Nanda. Selanjutnya dari kalian memperkenalkan diri. Yang pertama, baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Mrentika, biasa dipanggil Catila. Hai Catila. Catila. Kenapa bisa dipanggil Catila? Oh, Kak, karena Catila itu nama panggilanku di rumah. Rumah mana? Rumah Sarah? Di rumah. Rumah Pare? Rumah. Ya, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Mirsa Hurjana, bisa dipanggil Ita, bisa dipanggil Sayang. Hai Kak. Ita. Hai Kak Ita. Nah, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Uda Sahraini, bisa dipanggil
sama. Iya. Halo dengan Ibu. Yang selanjutnya, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Kurnia Ramadhani. Saya biasa dipanggil Kia. halo Kia. Yang terakhir siapa? Baik, perkenalkan nama saya Ratna Sari, bisa dipanggil Ratna. Halo Ratna. Jangan. Jauh tanpa kaki. Nah, selanjutnya supaya tidak terlalu tegang suasananya, kakak mau kasih ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu kalau kakak bilang pagi kalian tepuk 1, kalau siang tepuk 2 kali, dan kalau malam itu tepuknya tidak sampai dan tidak bunyi. Paham semua? Paham. Kita mulai ya. Pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Jadi sudah fokus ya semua. Lanjut. Jadi topik yang akan kakak berikan di sini adalah terkait dengan bidang belajar, di mana topiknya atau temanya itu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Kakak mau tanya sekali lagi di sini, apakah sudah siap semuanya untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap, Kak. Baik. Jadi terkait dengan gaya belajar nih, kakak mau tanya, siapa yang tahu apa itu gaya belajar? Hai Kak. Silakan. Gaya belajar itu merupakan suatu cara bagaimana kita bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan keinginan kita. Baik sekali. Bagus sekali jawaban dari Adik Kia. Jawabannya sudah benar, kurang lebih seperti itu. Jadi kakak akan jelaskan kembali terkait dengan gaya belajar itu. Nah, jadi gaya belajar atau learning style ini sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Nah, gaya belajar ini merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Nah, ketika kalian ini bisa mengenal gaya belajar kalian, bagaimana kalian menyerap dan mengolah informasi, maka kalian ini juga dapat menjadikan gaya belajar itu sebagai berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kalian sendiri. Jadi nanti di sini akan kakak jelaskan apa itu jenis macam-macam gaya belajar. Nanti kalian simak dan akan praktik. Nah, jadi di sini ada macam-macam. Kenapa? Bukan tadi perhatian begitu kan? Kenapa Dere ini anu sekali, semangat sekali mau mendengarkan materi. Jadi Cantik pematerinya Kak. makasih. Jadi kakak lanjut ya. Di sini ada berbagai macam gaya belajar. Nah, yang pertama di sini ada gaya belajar visual. Yang kedua ada gaya belajar auditorial, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, kakak akan menjelaskan masing-masing dari gaya belajar ini. Yang pertama gaya belajar visual ini yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang dengan gaya visual ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua ada gaya belajar auditorial, di mana gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, orang-orang dengan gaya auditorial ini lebih senang mencari informasi. Itu dia dengan mendengarkan dari orang lain. Jadi dia lebih fokus belajar ketika dia mendengarkan informasi dari orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar yang lebih mudah menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Nah, orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini lebih senang kalau dibiarkan
mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, itu tadi macam-macam dari gaya belajar. Sudah dipaham semua adik-adik? Sudah, Sudah, Kak. Nah, kalau begitu kakak mau tanya nih, sekalian kalian ini sharing-sharing bagaimana gaya belajar kalian, dimulai dari adik Reni. Oh iya, kalau saya Kak, gaya belajar yang saya gunakan itu pertama itu visual. Nah, yang kemudian kinestetik. Jadi melihat dulu teori-teorinya, kemudian mempraktikannya langsung. Nah, jadi Reni ini lebih fokus belajar kalau melihat dan mempraktikkan langsung. Iya Kak. Selanjutnya Ita, bagaimana dengan gaya belajar Adita? Kalau saya Kak, gaya belajar auditorial yaitu mendengarkan. Jadi lebih mudah Kak mengerti kalau ada orang yang menjelaskan secara langsung gitu. Jadi mendengarkan saja. Ya, jadi gaya belajar dari Ita ini adalah auditorial ya. Selanjutnya, Kalau saya Kak sama dengan Ita, gaya belajar saya auditorial. gaya belajar Saya lebih kan kayak mendengarkan daripada melihat atau membaca sendiri. Oh iya, iya. Kalau Kia, Kalau saya Kak, gaya belajar saya itu visual karena saya suka melihat. Melihat. Kalau Ratna, Saya juga gaya belajar saya itu visual, suka menonton video dan lain-lain. jadi itu tadi kalian sudah tahu gaya belajar masing-masing kan? Iya Kak. Nah, selanjutnya di sini kakak akan memaparkan terkait ciri-ciri dari gaya belajar tadi. Di mana ciri-ciri dari gaya belajar visual. Yang pertama itu ada rapi dan teratur, orangnya itu berbicara dengan cepat, kemudian perencana dan pengaturan jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, kemudian mementingkan penampilan, selanjutnya pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, kemudian melihat dengan asosiasi visual. Selanjutnya biasanya ini tidak bisa terganggu dengan keributan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Jadi itu tadi ciri-ciri dari orang dengan gaya belajar visual. Selanjutnya ciri-ciri dari gaya belajar auditorial. Nah, yang pertama ada berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Kedua, mudah terganggu dengan keributan. Ketiga, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Kemudian yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Selanjutnya yang keenam, ciri-ciri yang keenam yakni merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Ketujuh, berbicara dengan irama yang terpola. 8. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 9. Lebih suka seni musik daripada seni lukis. Dan yang ciri-ciri yang terakhir yaitu belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri dari gaya belajar auditorial. Selanjutnya ciri-ciri dari belajar kinestetik. Nah, yang pertama itu ada berbicara dengan perlahan. Kedua, menanggapi perhatian fisik. Tiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Selanjutnya yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 6. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 7. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 8. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. 9. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. 10. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Dan yang terakhir, tidak dapat duduk dan diam untuk waktu yang lama. Nah, selanjutnya yang terakhir ini cara belajar dan media pembelajaran dari macam-macam gaya belajar tadi ini. Yang pertama, bagi yang mempunyai gaya belajar visual
visual, cara belajarnya ini dapat dilakukan dengan menggunakan media gambar atau foto, selanjutnya video, atau memberikan warna yang mencolok dengan menggunakan spidol atau alat tulis untuk menandai tulisan, dan bisa juga belajar dengan membuat mind mapping. Nah, selanjutnya gaya belajar auditori ini, cara belajarnya dengan tipe gaya belajar auditori bisa sambil mendengarkan musik atau program audio lainnya. Merekam penjelasan materi dari guru, karena tipe gaya belajar auditori ini ketika membaca telinganya harus mendengar apa yang diucapkan. Nah, maka cara belajarnya sambil diucapkan dengan suara keras sehingga bisa terdengar di telinganya sendiri, dan bisa belajar bersama teman dan berdiskusi atau saling melemparkan pertanyaan. Dan gaya belajar yang terakhir ini adalah kinestetik, di mana cara belajarnya ini bisa diterapkan adalah dengan mempraktikkan apa yang dipelajari, memanfaatkan multimedia interaktif yang bisa diterapkan, dan bisa belajar sambil mencoret-coret atau mencari cara lain. Nah, jadi itu tadi cara belajarnya dari masing-masing gaya belajar kalian. Sudah dipaham semua adik-adik? Sudah. Nah, jadi kakak di sini tadi memberikan informasi mengenai terkait dengan gaya belajar itu sendiri, macam-macamnya, ciri-cirinya, dan cara belajarnya bagaimana, media pembelajarannya apa. Nah, selanjutnya kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Sebelum itu, kakak mau meminta pendapat dari kalian semua. Apa kesan dan pesan dari pertemuan kita pada kali ini? Siapa yang mau menyampaikan pesan dan pesannya? Ya, silakan. Jadi pesan saya itu terkait dengan bimbingan kelompok ini mempelajari gaya belajar. Saya dapat lebih mengetahui gaya belajar saya itu ada di mana, dan saya juga dapat mengetahui ciri-ciri dari gaya belajar saya. Contohnya ciri-ciri dari gaya belajar saya itu auditorial, saya dapat mengetahuinya, dan cara belajarnya itu juga bagaimana. Kemudian pesan saya itu semoga juga teman-teman yang ada di sini bisa paham dan mengerti tentang gaya belajarnya, dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan. Baik. Nah, Aku pengen coba. Ya. Jadi adik-adik terima kasih untuk waktunya pada hari ini mengikuti layanan bimbingan kelompok. Nanti kakak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD di grup WhatsApp kalian. Nanti dikerja ya. Iya. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi dalam layanan bimbingan kelompok, tapi dengan tema atau topik yang berbeda. Nanti kakak akan sampaikan lagi secara rinci. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih sekali lagi adik-adik untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sudah.